Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rior Suprayugo, NIM 25021060009, mahasiswa Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan atau merangkum sebuah materi dengan berjudul Inflasi, Pengangguran, dan Kebijakan Fiskal yang dibuat oleh Dr. Nurwahyuning Sulistyowati, SE, MPD. Setelah saya membaca, dan kali ini saya akan merangkum beberapa poin-poin penting yang disampaikan dalam PPT tersebut. Yang pertama, ada pengertian inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau persistence dalam periode tertentu. Terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu adanya kenaikan harga bersifat umum berlangsung secara terus-menerus atau persistence. Catatan, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja bukan inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan sebagai besar dari harga barang-barang lain. Yang kedua, catatan kedua, begitu juga kenaikan harga musiman menjelang hari besar keagamaan atau yang terjadi sekali saja dan tidak memiliki pengaruh lanjutan tidak bisa disebut sebagai inflasi. Lanjut, di sini ada penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Karena inflasi bersifat umum, maka permintaan dan penawaran yang digunakan adalah permintaan dan penawaran secara agregat atau keseluruhan. Ada tabel yang menjelaskan. Yang pertama, penyebab inflasi ada demandful inflation, yaitu disebabkan kenaikan permintaan total atau aggregate demands yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Yang kedua, penyebab kedua yaitu ada cost push inflation, yaitu disebabkan menurunnya penawaran karena meningkatnya biaya produksi seperti kenaikan tingkat upah minimum dan kenaikan harga bahan baku. Penyebab yang ketiga ada demand pull dan cost push inflation, disebabkan kenaikan permintaan total yang kemudian diikuti menurunnya penawaran sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Selanjutnya, di sini ada jenis inflasi. Ada dua jenis inflasi, yaitu yang pertama inflasi berdasarkan sifatnya dan yang kedua inflasi berdasarkan asalnya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu inflasi berdasarkan sifatnya. Ada inflasi ringan atau creeping inflation, yaitu kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang, groping inflation, 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, high inflation, ada 30% sampai 100% per tahun. Dan hiperinflasi atau hyperinflation, lebih dari 100% per tahun. Yang kedua, inflasi berdasarkan asalnya. Ada domestic inflation. Domestic inflation timbul karena defisit dalam APBN yang dibiayai dengan percetakan uang baru, meningkatnya jumlah uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan cenderung menaikkan harga. Imported inflation timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi ini biasanya akan disertai dengan kenaikan harga barang. Lanjut, di sini kita belajar menghitung inflasi. Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi sebagai berikut. Inflasi sama dengan IHKN dikurang IHKN min 1 kali 100%. Inflasi sama dengan DFN min DFN pangkat min 1 kali 100% per DFN min 1. Adapun keterangannya, IHK yaitu indeks harga konsumen, IHKN yaitu indeks harga konsumen tahun berjalan, IHKN min 1 yaitu indeks harga konsumen tahun sebelumnya, sedangkan DF adalah GDP deflator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dampak sebuah inflasi. Terdapat dua dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif inflasi. Yang pertama ada dampak positif inflasi, yaitu satu, bagi produsen. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Yang kedua, bagi debitur atau pihak penerima utang atau pinjaman, inflasi menguntungkan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjam.
Selanjutnya ada dampak negatif inflasi. Yang pertama bagi kreditur. Bagi kreditur atau pihak pemberi utang atau pinjaman, inflasi merugikan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjam. Yang kedua, bagi orang yang berpenghasilan tetap. Bagi orang-orang berpenghasilan tetap, inflasi merugikan karena menurunkannya daya beli. Dengan adanya inflasi, harga barang akan meningkat sementara gaji mereka tidak meningkat. Yang ketiga, bagi perekonomian nasional, inflasi dapat menyebabkan terjadinya memburuknya distribusi pendapatan dan juga terganggunya stabilitas perekonomian nasional. Lanjut, di sini saya akan beralih ke materi pengangguran. Sebelum itu, saya akan membacakan definisi tentang pengangguran. Jadi, pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya di sini ada jenis pengangguran. Ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan penyebabnya di sini ada konjungtur, struktural, friksional, musiman, teknologi, voluntari. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada terbuka, setengah menganggur, dan terselubung. Yang pertama, saya akan menjelaskan saja pengangguran berdasarkan sifatnya, yaitu pengangguran konjungtur atau siklus, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang kedua, ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Dan yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Yang kelima, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Yang terakhir ada pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, bahkan sedang studi. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, ada pengangguran terbuka, adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kekurangan lapangan pekerjaan atau ketidakcocokannya antara lowongan pekerja dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua, ada pengangguran setengah menganggur, yaitu setengah menganggur adalah angkatan kerja bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Yang ketiga, ada pengangguran terselubung, yaitu pengangguran sebuah angkatan kerja yang tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Di sini ada penyebab pengangguran part 1, yaitu yang pertama ada angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada penyebab pengangguran part 3. Yang pertama disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah. Yang kedua, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Dan yang ketiga, peraturan yang menghambat investasi. Selanjutnya ada akibat pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat, kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang pertama, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Yang kedua, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, seperti pencurian atau perampokan atau penculikan dan pelacuran. Selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Penyimpangan sosial negatif, pengertian dan contohnya, yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Dampak psikologisnya, penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Meningkatkan biaya sosial, seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, serta biaya medis. Selanjutnya
Selanjutnya ada upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama, cara mengatasi pengangguran secara umum, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan, mengadakan bimbingan atau penyuluhan keterampilan tenaga kerja, menambah keterampilan melalui BLK, meningkatkan pendidikan, pendayagunaan dan penyebaran TK, dan pengembangan produktivitas TK. Lanjut, cara mengatasi pengangguran siklis, yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa, membuka pasar baru di luar negeri. Lanjut, cara mengatasi pengangguran struktural, dengan cara pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, serta meningkatkan industri padat karya. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran friksional dengan cara mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK dan menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Yang terakhir, ada cara mengatasi pengangguran musiman dengan cara memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain, serta melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Kita lanjut, di sini ada kebijakan fiskal. Saya akan menjelaskan terkait pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ini berarti pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan hingga usaha mikro. Yang kedua ada meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapasitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya ada jenis instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengangguran, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya dengan penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga ada obligasi publik. Seperti penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara, berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki kupon, rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Yang keempat, ada alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari suatu sektor ke sektor lainnya. Misalnya, di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Di sini ada beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama ada tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua ada subsidi BBM dan gas, yaitu tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga ada penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako.
Nah, selanjutnya ada bagian yang paling menarik di sini, ada contoh kasus tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja dapat berupa mengubah aturan tentang perpajakan ataupun mengubah pengeluaran pemerintah. Dari kebijakan pemerintah ini terlihat seberapa jauh peranan pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam pengaturan perekonomian. Contoh kasus 1, pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan. Diketahui data fungsi konsumsi masyarakat adalah C, 40 miliar ditambah 0,75 YD diterima di mana YD sama dengan Y kurangi TX plus TF. Pemerintah mendapatkan pajak sebesar TX sama dengan Rp 30 miliar. Ditanya, 1, hitunglah sebesarnya konsumsi dan tabungan sebelum adanya pajak apabila pendapatan 120 miliar. Yang kedua, hitunglah besarnya konsumsi dan tabungan setelah adanya pajak apabila pendapatan 120 miliar. Jawabannya yang nomor 1, besarnya C dan S apabila tanpa pajak. Pengeluaran konsumsi C sama dengan 40 plus 0,75 YD, C sama dengan 40 plus 0,75 dalam kurung 120 kurangi 0 tambah 0. C sama dengan 40 ditambah 90, C sama dengan 130 miliar. Jadi pengeluaran konsumsi sebelum adanya pajak adalah sebesar 130 miliar rupiah. Besarnya tabungan S sama dengan YD dikurangi C, S sama dengan 120 min 0 plus 0 dikurangi 130, S sama dengan 120 min 130, S sama dengan min 10. Jadi pengeluaran tabungan sebelum adanya pajak adalah sebesar minus 10 miliar rupiah. Selanjutnya nomor 2, besarnya C dan S apabila pajak sebesar 30 miliar. Pengeluaran konsumsi C sama dengan C0 plus C atau C sama dengan C0 min CTX. C sama dengan 130 min 0,75 kali 30, C sama dengan 130 kurangi 22,5, C sama dengan 107,5 miliar rupiah. Jadi pengeluaran konsumsi setelah adanya pajak sebesar 107,5 miliar rupiah. Sedangkan berdasarkan tabungannya S sama dengan SD plus S atau S sama dengan SE plus 1 min C kali min TX. S sama dengan min 10 plus 1 min 0,75 kali min 30. S sama dengan min 10 plus min 7,5. S sama dengan min 17,5 miliar. Jadi besarnya tabungan dengan adanya pajak adalah sebesar minus 17,5 miliar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.